Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo adalah sosok protagonis yang akhirnya menjadi antagonis, karena ketidaksesuaian pendapat dengan para penguasa pusat. Namanya paralel dengan Abdul Qohar Muzakkar, Daud Guru, dan beberapa nama pemimpin pemberontakan di daerah pada tahun 1950-an. Banyak di antara mereka yang turut mempertaruhkan nyawa dan berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi garis nasib menentukan lain. Sejarah Indonesia mencatat nama Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo sebagai pemberontak yang memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII) di Tasikmalaya, 1949. Pusara tokoh Islam ini pun sampai sekarang tidak diketahui. Soekarno melarang mengembalikan jasadnya ke tengah keluarga dan pengikutnya. Soekarno cemas akan kebangkitan pengaruh dan karisma Kartosuwirjo sebagai tokoh yang paling awal menjadikan Islam sebagai asas partai. Kartosuwirjo lahir di Cepu, Jawa Tengah, tanggal 7 Januari tahun 1905. Ia adalah ulama karismatik yang secara tegas menolak politik sekularisme yang diterapkan di Indonesia yang baru saja merdeka. Bila tokoh Islam lainnya lebih kompromal, Kartosuwirjo bersikap lebih keras. Kartosuwirjo sempat mengikuti pendidikan di perguruan tinggi kedokteran Netherlands Indische Arts School. Kiprah politiknya berawal saat ia menjadi murid sekaligus sekretaris pribadi tokoh Partai Sarekat Islam, Hos Cokroaminoto. Karirnya melejit menjadi Sekretaris Jenderal Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) kelanjutan dari Sarekat Islam milik Cokroaminoto. Bagi Kartosuwirjo, yang paling membekas dalam benaknya adalah cita-cita mendirikan negara Islam Daulah Islamiyah. Cita-cita ini sangat mempengaruhi jalan pikiran maupun suram nasib Kartosuwirjo di kemudian hari. Di PSII juga Kartosuwirjo menemukan jodohnya. Ia menikah dengan Umi Kalsum, anak seorang tokoh PSII di Malangbong. Di daerah ini pula kelak Kartosuwirjo mendirikan Institut Sufah untuk membina kader-kader NII. Karena berbeda pandangan, Kartosuwirjo pada akhirnya hengkang dari PSII, lapantang bekerja sama dengan penjajah. Kemudian ia mendirikan Komite Pembela Kebenaran Partai Sarekat Islam Indonesia (KPK-PSI). Pada masa Perang Kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1949, Kartosuwirjo juga terlibat aktif. Namun lagi-lagi, sikap kerasnya banyak mempengaruhi keputusan-keputusannya di lapangan, termasuk ketika ia menolak pemerintah pusat agar seluruh divisi Siliwangi melakukan Long March ke Jawa Tengah. Perintah Long March itu merupakan konsekuensi perundingan Renville, yang sangat mempersempit wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Kartosuwirjo menolak keras hasil perundingan tersebut. Ia memang tidak pernah mau berkompromi apalagi mengalah dalam perundingan dengan pihak Belanda. Sikap tak mau kompromi juga ditunjukkan ketika pemerintah Republik Indonesia mendekatinya guna mencari jalan tengah. Kartosuwirjo menolak posisi menteri yang ditawarkan Amir Syarifuddin yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Kekecewaan Mia terhadap Jakarta semakin membulatkan tekad untuk membentuk NII. Sejak NIL berdiri hingga Kartosuwirjo tertangkap pada tanggal 4 Juni tahun 1962, tercatat beberapa daerah menyatakan menjadi bagian NIL. Daerah tersebut antara lain Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Gerilya NII melawan pemerintah Republik Indonesia berlangsung lama. Kartosuwirjo dan para pengikutnya sempat menguasai daerah pegunungan di Jawa Barat. Setelah aparat keamanan melancarkan operasi Pagar Betis, untuk mempersempit ruang gerak pasukan NII, barulah para pengikut Kartosuwirjo dapat ditaklukkan. Perjuangan Kartosuwirjo berakhir ketika aparat keamanan menangkapnya setelah melalui perburuan panjang selama 11 tahun di wilayah pegunungan Jawa Barat. Ulama itu dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah dengan tuduhan memberontak.